Dan ketika sudah mulai masuk hutan Black Forest ini, Ruli dan Carmen itu di tengah perjalanan, ini mereka berdua itu menemukan beberapa peninggalan tua zaman Nazi. Dan suasananya itu tiba-tiba hening untuk beberapa detik. Gak ada suara burung satupun, gak ada suara angin, gak ada suara serangga. Pokoknya sunyi banget. Nah, dari situlah Ruli itu langsung merinding luar biasa. Jadi Ruli di situ melihat ada kumpulan orang-orang yang membentuk semacam lingkaran. Jadi kumpulan orang berjubah ini, mereka berdiri mengelilingi seseorang yang diikat di tengah-tengah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Ruli yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini sebelum masuk ke ceritanya teman-teman, kami ingin cerita dulu tentang beberapa ritual-ritual kuno yang ada di seluruh dunia. Karena ini nantinya akan berkaitan dengan cerita yang mau kami ceritakan. Nah, kalau mungkin teman-teman ada yang pernah tahu, di pelosok Afrika ada ritual kuno yang dikenal dengan nama Obia. Ritual itu dipakai untuk mengundang roh nenek moyang. Tapi kalau misalnya ketika melakukan itu dan salah langkah atau salah dalam menjalani ritual, yang datang itu malah bukan roh leluhur, melainkan arwah haus darah. Dan ini kepercayaan mereka. Jadi di situ mereka percaya darah segar itu bisa menghidupkan kembali roh yang sudah tertidur lama. Dan karena itulah, seperti misalnya pengorbanan hewan, bahkan pengorbanan manusia itu pernah dilakukan oleh mereka dalam ritual ini. Sedangkan di Amerika Selatan itu juga ada, tepatnya di hutan Amazon sana itu ada upacara yang namanya ayahuasca. Awalnya ritual itu adalah ritual penyembuhan, tapi di tangan orang yang salah, ramuan suci itu berubah jadi pintu masuk untuk memanggil makhluk dari dimensi lain. Dan di sini bukan roh penjaga, tapi ada entitas yang haus energi manusia. Nah, di situ banyak yang katanya sembuh, tapi lebih banyak yang pulang tanpa kesadaran ketika setelah menjalani ritual tersebut. Mereka itu seringkali matanya kosong dan kayak seolah jiwanya itu nggak pernah kembali lagi bersama tubuhnya. Dan di Eropa, sejarahnya itu lebih gelap lagi. Dulu di abad pertengahan, banyak kelompok-kelompok rahasia yang melakukan ritual dengan simbol bintang terbalik. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Di situ juga disediakan lilin-lilin berwarna hitam dan juga merah, dan juga mantranya itu mantra Latin kuno. Nah, mereka percaya bisa dapat kekuatan, bisa mendapat umur panjang, bahkan bisa mendapat kekayaan dengan cara bertukar jiwa. Ritual ini yang mereka sebut pemujaan pengetahuan, tapi dunia luar itu mengenalnya sebagai okultisme. Nah, simbol-simbolnya itu masih bisa kita temui sampai sekarang. Kadang-kadang kalau di gereja-gereja tua misalnya itu ada di bawah reruntuhan gereja tua atau di bawah ruang bawah tanah kastil peninggalan bangsawan. Dan di Asia sendiri termasuk di Indonesia, kita juga nggak lepas dari ritual-ritual semacam itu. Cuma bedanya kalau di sini itu mereka lebih halus lah cara mainnya itu.
Ada yang menyimpan sesajen di sungai, ada yang menaruh sesajen di bawah pohon, ada juga ritualnya yang menyembelih ayam hitam di tengah malam, ada juga yang sengaja untuk mengurung makhluk halus di benda-benda pusaka, dan ini sengaja mereka lakukan. Dan kita tahulah bahwa tujuannya itu ya macam-macam. Ada yang melakukan ini itu untuk penglaris usahanya, ada juga yang melakukan ini untuk pelindung hidupnya, sampai media untuk balas dendam juga. Bahkan di zaman modern yang seperti sekarang pun, kepercayaan semacam itu nggak benar-benar hilang. Nah, di Eropa sendiri, teman-teman, khususnya di Jerman bagian selatan, itu ada satu tempat yang sejak ratusan tahun lalu itu dikenal punya aura yang gelap. Namanya itu hutan Black Forest, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu ya hutan gelap. Dan ini bukan karena pohon-pohon di hutan itu lebat-lebat, tapi karena banyak rahasia yang tersembunyi di dalam hutan itu. Dulu di masa Perang Dunia, hutan Black Forest itu sempat jadi lokasi eksperimen rahasia. Jadi ada cerita tentang kelompok yang percaya mereka itu bisa memurnikan darah manusia untuk menyambungkan diri ke kekuatan abadi. Dan simbol-simbol mereka itu masih bisa kita temui di batu-batu tua yang ada di hutan tersebut, di lorong bawah tanah, bahkan kita temui di catatan-catatan yang sengaja dihapus dari sejarah resmi. Dan katanya ritual itu nggak pernah benar-benar berhenti. Jadi cuma berganti bentuk, berganti orang, tapi tujuannya tetap sama. Mereka ingin mendapatkan energi murni dari darah manusia. Dan tanpa mereka sadari, ritual itu akan kembali bangkit lagi. Ini bukan terjadi di masa lampau saja, tapi juga di masa sekarang. Nah, di episode kali ini, teman-teman, cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Mas Ruli. Mas Ruli ini bukan pertama kali mengirim cerita ke kami. Dulu beliau juga pernah mengirim kisahnya yang lain, dan itu juga sudah pernah kami ceritakan di channel Kembara Sunyi. Dan untuk cerita di episode kali ini, kejadiannya itu bukan di Indonesia, tapi di Jerman. Jadi ceritanya Mas Ruli itu kenal dengan seorang teman, namanya Carmen. Jadi Ruli itu berteman sama Carmen ini ketika mereka itu pernah satu proyek bersama di Cirebon beberapa waktu tahun yang lalu. Dari cerita Ruli, Carmen ini orangnya kuat. Dia juga unik, anaknya cantik, dan asik banget ketika diajak ngobrol. Dan waktu itu ketika kontraknya Carmen ini selesai, Carmen pun pulang lagi ke negaranya di Jerman. Dan sebelum pulang itu, mereka semua sempat mengadakan acara perpisahan di Jakarta. Dan Ruli ingat betul malam itu suasananya ini penuh haru. Di situ mereka awalnya ya ngobrol-ngobrol sambil ketawa. Mereka bertukar cerita dan menceritakan pengalaman-pengalaman ketika mereka menjalani proyek bersama di Cirebon itu. Dan mereka sempetin untuk foto-foto di sana. Pokoknya suasananya itu akrab banget, sampai pada akhirnya pertemuan itu merasa haru banget lah pokoknya. Karena sebentar lagi Carmen harus pulang lagi ke negaranya. Dan sebelum acara ini selesai, Ruli itu sempat ngasih Carmen souvenir. Souvenirnya itu sebuah cangkir. Jadi Ruli ini sengaja pesan cangkir yang sablonan. Jadi di badan cangkir itu ada foto Ruli dan Carmen ketika mereka lagi ada di proyek. Dan singkatnya, Carmen pun pulang, waktu pun berlalu. Sekitar beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Ruli itu dapat pesan dari Carmen lewat BBM, waktu itu masih BlackBerry Messenger. Dan pesan dari si Carmen itu seperti ini, "Hai Ruli, gimana kabarnya?" Kira-kira seperti itu. Terus si Carmen ini tanya, "Nggak kangen nih sama aku?" Terus Ruli itu balas santai, "Ya kangen lah Carmen, masa enggak?" Terus akhirnya Carmen di situ jawab lagi, "Kamu dulu kan pernah janji mau main ke Jerman. Kapan nih liburan ke sini? Aku masih nunggu loh." Terus Ruli ini membalas, "Ya tenang aja Carmen, aku sudah mengajukan visa ini. Cuman belum keluar. Sabar ya, mungkin pertengahan atau akhir tahun ini. Aku janjilah." Dan singkatnya, beberapa bulan kemudian, visa Ruli ini akhirnya keluar juga. Jadi hari itu, Ruli langsung ngabari Carmen. Dia bilang ke Carmen, "Carmen, kamu tahu nggak aku dapat apa hari ini?" Carmen di situ membalas, "Dapat apa emangnya Rul?" Ruli itu langsung ngirim foto visanya itu, dan nggak lama Carmen membalas, "Wah akhirnya, oke aku tunggu di Jerman ya, nanti kita liburan bareng di sana, pokoknya tak siapin semua." Dan di situ Carmen juga nambahin, "Pokoknya nanti aku akan ajak kamu naik gunung dan camping, semua peralatannya udah tak siapin semua di rumah, jadi kamu nggak usah bawa perlengkapan."
Karena Carmen ini tahu kalau Ruli itu suka mendaki gunung, suka camping, pokoknya suka suasana outdoor lah. Dan ketika Carmen ngomong seperti itu, Ruli jawab, "Oke Carmen, baik, nanti aku kabari lagi ya." Dan singkatnya, hari keberangkatan ini pun tiba. Malam itu hari Senin, Ruli berangkat dari Bandara Suta. Penerbangannya itu lama sekali, sekitar 16 jam lebih. Dan selama penerbangan itu ya dia habiskan dengan nonton film, dengerin musik, dan tidur-tiduran lah pokoknya. Tapi tetap namanya penerbangan ini jauh, rasanya itu capek dan membosankan. Sampai pada akhirnya sekitar jam 4 pagi waktu Jerman, pesawat itu mendarat di Bandara Frankfurt. Suasana bandara itu masih sepi banget, jadi di situ hanya ada beberapa penumpang yang nunggu penerbangan selanjutnya. Dan di situ udara dingin ini langsung menyambar. Meskipun Ruli waktu itu sudah pakai jaket tebal, tapi waktu itu karena bertepatan dengan angin musim gugur, jadi suhunya itu benar-benar terasa menusuk. Akhirnya tanpa pikir panjang, tanpa lama-lama di bandara tersebut, dia langsung menuju ke stasiun kereta. Dari situ dia lanjut perjalanan menuju ke Freiburg, kota tujuan berikutnya. Dan perjalanannya naik kereta regional itu sekitar hampir 2-3 jam. Dan waktu itu masih pagi banget. Dan udaranya itu dingin, langit juga masih agak gelap. Singkatnya di situ Ruli duduk di dekat jendela, dia melihat pemandangan luar. Di luar itu pemandangannya banyak sekali ladang-ladang luas dan pepohonan yang daun-daunnya sudah mulai meranggas. Di sela-sela rasa capeknya itu, tiba-tiba Ruli merasakan ada perasaan aneh yang nggak bisa dijelaskan. Jadi waktu itu dia merasa perasaannya ini campur-campur. Ya senang juga iya, tapi gelisah juga iya. Akhirnya Ruli berpikir mungkin karena dia waktu itu berada di negeri orang, di negeri asing, jadi dia merasa agak gelisah. Dan sesampainya di stasiun itu, Carmen sudah nunggu di situ. Dan senyum Carmen itu masih sama seperti dulu ketika mereka kenal di proyek. Carmen waktu itu pakai sweater rajut abu-abu dan juga jaket wool, rambutnya digerai, wajahnya kelihatan lembut sekali. Dan dia langsung nyambut Ruli. "Ruli, welcome to Jerman, Ruli." Ruli pun senyum, terus dia jawab, "Wah akhirnya ketemu juga ya Carmen." Mereka pun salaman, terus mereka jalan bareng menuju ke mobil Carmen yang sudah terparkir di situ. Singkatnya, perjalanan ke rumah Carmen itu mereka lalui dan perjalanannya nggak begitu lama, cuma sekitar hampir 30 menitan lah dari pusat kota. Tapi jalannya itu semakin menuju ke luar kota, suasananya juga semakin sepi. Ternyata rumah Carmen ini ada di sebuah pedesaan. Jalanan itu mulai dikelilingi pohon pinus tinggi-tinggi dan kabut tipis menutupi sebagian jalan. Rumah Carmen ini benar-benar ada di tepian hutan. Bangunannya 2 lantai, gaya tradisional Jerman, rangka kayunya itu warna hitam, temboknya itu tembok batu tua yang berwarna putih. Jadi dari luar itu sudah kelihatan kalau rumah itu tua banget. Dan begitu Ruli dipersilakan masuk, langsunglah kecium aroma-aroma khas rumah lama. Ya ada bau kayu tua di situ, campur-campur bau-bau lembab. Rasanya itu kayak benar-benar masuk ke sebuah rumah yang sudah lama sekali nggak dibuka. Terus Carmen bilang ke Ruli, "Ini rumah peninggalan nenekku Ruli." Jadi rumah ini itu sudah turun-temurun dari dulu. Akhirnya di situ si Carmen ini cerita sedikit lah tentang sejarah rumahnya, bahwa rumahnya itu benar-benar rumah yang tua. Dan di sana, di daerah sana itu masih banyak rumah-rumah tua yang modelnya itu masih dipertahankan seperti itu. Singkatnya, Carmen pun membantu membawakan koper Ruli menuju ke lantai atas. Dan di situ Carmen bilang, "Oke Ruli, kamu bisa pilih kamar ini, karena kamar ini yang dekat sama jendela, di situ kamu langsung bisa ngelihat hutan." Ruli pun mengangguk. Tapi nggak tahu kenapa di dalam hati dia ngerasa nggak tenang banget. Ini bukan karena rumahnya, tapi suasana di luar sana ketika dia melihat ke arah hutan, yang lokasinya persis di belakang rumah Carmen itu rasanya kayak ada yang memperhatikan ke dia. Jadi dia merasa kayak hutan ini memang benar-benar angker. Jadi kayak ada yang benar-benar mengamati Ruli dari balik pepohonan hutan itu. Dan setelah beres-beres barang, mereka pun duduk-duduk di balkon. Jadi udara pagi waktu itu seger banget, tapi memang hawanya dingin. Dan dari situ kelihatan banget kota Freiburg pelan-pelan mulai hidup lagi dari balik kabut. Terus di situ mereka pun ngobrol santai. Ya awalnya ya mereka cerita-cerita nostalgia masa-masa ketika mereka proyek bersama di Indonesia. Nah, disitulah Carmen mulai mengingat hal-hal yang lucu-lucu, sampai hal-hal yang nyebelin pun mereka obrolin. Dan di tengah obrolan itu, Carmen ini tiba-tiba cerita sesuatu. Jadi dia bilang,
Memang hutan di belakang rumah itu adalah hutan yang angker dan hutan yang terkenal sekali. Dia bilang waktu kecil, dia pernah ngeliat ada sosok yang berdiri di ujung tempat tidurnya ketika dia tidur di rumah neneknya itu. Nah, sosok yang dilihat Carmen ini, rambutnya panjang banget, wajahnya gelap. Nah, dia cerita ke ibunya, bahwasanya dia ngelihat sosok seperti itu. Tapi ibunya Carmen waktu itu cuma bilang, mungkin kamu lagi mimpi buruk. Terus Carmen juga cerita bahwa dia pernah suatu kali itu ngelihat ada sosok tinggi banget, dan sosok yang tinggi ini berdiri di luar jendela kamarnya. Dan sosok itu ketika dilihat oleh Carmen, dia cuma diam, ngeliatin ke dalam rumah tanpa ngomong apa-apa. Dan ketika si Carmen cerita seperti itu, Ruli itu sempat terdiam. Dia sempat merinding mendengar cerita Carmen. Terus Ruli juga bilang, tapi barusan juga, jujur ya, di depan rumahmu, karena kamu cerita seperti ini, aku juga cerita Carmen. Ketika pertama kali aku datang, itu di depan rumahmu aku sempat ngelihat ada sosok berdiri juga. Dan waktu itu dia hilang nggak lama. Terus pas kita mau naik ke atas itu, sosok itu berdiri di pinggir tangga sana. Nah, ketika Ruli cerita ini, Carmen itu langsung pucat wajahnya. Dia diam dan matanya itu langsung kelihatan tegang. Nah, ketika Ruli tahu Carmen ini ketakutan, Ruli pun langsung menepis, tapi enggak kok Carmen, ini mungkin tadi cuma halusinasiku. Ya kamu tahulah, aku ini jet lag, capek banget setelah perjalanan panjang. Carmen akhirnya cuma ngangguk, tapi ekspresinya itu nggak bisa kembali normal. Mata Carmen itu kelihatan banget kalau dia masih takut. Dan dari situ Ruli mulai sadar, ini pasti rumah ini ada sejarahnya. Dan pasti di lokasi ini ada sesuatu yang pernah terjadi. Karena suasananya itu memang beda. Di sana itu sunyi banget, tapi bukan sunyi yang biasa. Kayak ada sesuatu di balik kesunyian itu. Dan setelah Ruli ini istirahat sebentar di rumah Carmen, keesokan harinya di pagi itu, Carmen ngajak Ruli jalan-jalan. Waktu itu Carmen bilang, ayo Ruli, kamu sudah jauh-jauh datang ke sini, masa cuma di rumah aja, ayo. Aku mau tunjukin Freiburg yang sebenarnya. Akhirnya mereka berdua itu berangkat naik mobilnya Carmen. Dari arah desa itu mereka langsung menuju ke pusat kota. Nah, di pagi hari itu, suasananya itu seperti negeri dongeng. Bangunan di sana itu tua-tua tapi kelihatan rapi dan indah banget lah pokoknya. Teman-teman bisa cek langsung di YouTube bagaimana kota Freiburg di Jerman itu. Jadi yang dilihat oleh Ruli, jendela-jendela rumah di sana itu kecil-kecil, dan setiap di pinggir-pinggir jendela itu ada bunga warna-warni yang ditanam di dalam pot. Jalanan-jalanan di sana juga dari batu, sempit tapi bersih banget kotanya. Orang-orang di sana di pagi hari itu lalu lalang naik sepeda, ada yang baru dari pasar bawa belanjaan, ada juga yang di sana cuma jalan-jalan santai. Dan sinar matahari itu pelan-pelan mulai muncul dari balik awan tipis. Disitulah Ruli ngelihat ada sebuah bangunan gereja tua yang keren banget bangunannya. Ruli sempat berhenti sebentar di situ, tapi dia itu berhenti bukan karena kagum dengan bangunan gerejanya. Nggak tahu kenapa ketika ngelihat gereja itu, badan Ruli itu tiba-tiba terasa berat. Dan udara di sekitar yang dingin itu semakin dingin banget, kayak bener-bener kayak nusuk badannya Ruli. Jadi lebih seperti kayak ada tekanan yang nggak kelihatan, kayak ada yang memperhatikan juga dari jauh. Dan dari tempat itu, di kejauhan, di balik pepohonan di hutan-hutan itu kelihatan siluet seperti sebuah kastil tua. Menaranya itu tinggi, ujungnya juga runcing, dan kastil ini itu berdiri di tengah rimbunan pohon pinus. Jadi dari jauh itu sudah terasa banget hawa anehnya. Kayak seolah-olah kastil itu menyimpan sesuatu yang nggak mau diganggu atau nggak boleh diganggu. Dan setelah muter-muter nyari tempat parkir, mereka akhirnya memutuskan untuk jalan kaki. Freiburg itu kotanya kecil, tapi auranya kuat banget. Setiap mereka ini jalan, di jalanan berbatu itu rasanya kayak bener-bener ya jalan di negeri-negeri dongeng. Kayak di film-film, mungkin teman-teman pernah ngelihat film-film Hansel and Gretel. Nah, seperti itu jalannya, dan Ruli itu beberapa kali nengok ke kiri, kanan. Dan ketika melihat arsitektur tua yang kayak nggak berubah dari ratusan tahun yang lalu, dia benar-benar kagum. Kenapa pemerintah Jerman itu bisa mempertahankan kota tua semacam ini dan tetap dijaga keunikannya, kebersihannya. Akhirnya di situ Carmen nunjuk ke arah luar kota. Jadi dari kejauhan itu kelihatan banget hutan yang lebat, pohon-pohonnya tinggi banget. Terus Carmen bilang di situ, itu Ruli, kamu lihat kan itu hutan-hutan lebat di sana itu. Nah,
nanti kita rencananya camping di sana. Di sana ada danau yang cantik dan hutan itu cantik. Tapi jangan kaget ya, memang tempatnya itu agak sepi. Nah, Ruli yang ngangguk aja waktu itu. Tapi di dalam hati dia sudah ngerasa, di sana itu kelihatan auranya itu gelap banget. Kayak ada yang nggak beres lah di hutan itu. Dan aura hutan itu memang beda. Dari jauh itu sudah kelihatan terasa beda banget. Dan ketika mereka nyampe di depan hutan, hawa di sekeliling itu langsung berubah. Jadi udara yang tadinya itu sejuk, ini tiba-tiba kayak benar-benar menyedot energi Ruli. Dan Ruli itu ngerasa dadanya berat, kayak ada yang nahan. Dan dia bisa merasakan itu, ada energi lain di sana. Seperti ada kekuatan yang nggak cocok lah dengan apa yang ada pada diri Ruli. Jadi sekedar info teman-teman, kita jelaskan dulu bahwa Ruli ini, dia itu punya kodam pendamping. Dan katanya memang kodam ini dari para leluhurnya dulu. Dan Ruli sudah sering sekali bersinggungan dengan makhluk astral dimanapun, dan disitulah biasanya ada gesekan energi. Dan waktu itu kerasa banget, atau ngefek banget lah di badan Ruli. Dan pas waktu dia berada di hutan itu, kodam yang selama ini ikut dengan Ruli itu kayak bener-bener gesekan energinya dengan penghuni hutan tersebut. Dan yang dirasakan Ruli itu benturannya nggak halus lagi, tapi kerasa banget di badan Ruli. Efeknya, yang ada dalam badan Ruli itu badannya itu sesek. Jadi kayak merasa ada yang menghimpit badannya dan terasa berat banget. Jadi hutan ini bukan sekedar kumpulan pohon-pohon pinus, tempat itu berasa hidup banget. Dan kayak seolah-olah yang tinggal di dalam hutan itu sadar betul bahwa ada pendatang baru ini. Dan singkatnya, setelah puas muter-muter kota dan sampai di pinggiran hutan itu, mereka akhirnya balik lagi ke mobil. Kondisi di sana itu sudah mulai gelap dan udaranya itu juga semakin dingin. Dan dalam perjalanan pulang itu, Ruli berusaha cuek, tapi pikirannya ini masih keinget dengan hutan tadi. Singkatnya, beberapa hari kemudian, janji Carmen ini akhirnya ditepati. Mereka berdua berangkat menuju ke hutan Black Forest ini. Jadi hutan Black Forest ini yang disebut orang-orang Black Forest itu luas banget. Dan di beberapa bagian masih alami dan masih liar. Katanya di masa lalu itu banyak kejadian aneh di sana. Seperti misalnya ada orang hilang dan sering terdengar suara-suara aneh. Bahkan jejak-jejak peninggalan perang yang nggak bisa dijelasin. Nah konon kue Black Forest itu terinspirasi dari hutan ini. Karena hutannya itu rapat dan kelihatan gelap. Terus kalau teman-teman pernah dengar atau pernah nonton filmnya Hansel and Gretel itu juga berlatar belakang hutan tersebut. Dan selain itu, di salah satu kawasan di hutan Black Forest ini, itu terdapat struktur hukuman gantung yang dulunya itu pernah digunakan sebagai tempat untuk eksekusi publik. Jadi di sana tercatat eksekusi untuk tuduhan sihir. Itu terjadi sampai pada abad 18. Nah ini menunjukkan bahwa di masa lalu, kawasan itu mempunyai sejarah ketegangan sosial atau keagamaan yang cukup berat. Dan hutan Black Forest dan kawasan di sekitarnya itu juga terlibat dalam sejarah militer dan juga ideologi Nazi. Misalnya ketika rezim Nazi, hutan dan lanskap alam itu digunakan sebagai bagian dari mitologi dan juga simbolisme nasional sosial untuk menanamkan identitas tertentu. Dan sementara itu ada juga fasilitas militer atau bunker-bunker yang dibangun di dalam hutan maupun di dekat hutan yang memperlihatkan sisi kelam dari penggunaan alam oleh rezim Nazi ini. Nah, meskipun nggak semua bisa dibuktikan secara akademis, ada banyak legenda dan juga kisah lokal yang menyebutkan hal-hal seperti itu. Seperti misalnya lokasi-lokasi terpencil di hutan yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian misterius, seperti adanya orang hilang, suara-suara aneh, atau sebuah tempat yang dipercaya energinya itu berat. Contohnya pernah juga ditulis dalam sebuah artikel Beyond the Mist yang menyebut bahwa selama perang 30 tahun itu, di sekitaran tahun 1618 sampai 1648, hutan itu pernah jadi medan perang dan tempat tragedi kelaparan atau kanibalisme di antara pasukan yang kelelahan. Dan ada klaim dari internet bahwa hutan ini itu menjadi tempat hilangnya ribuan orang, atau ribuan orang itu lenyap setiap tahun di sana. Tapi ada fakta lain yang menunjukkan bahwa klaim tentang 15.000 orang yang hilang setiap tahun di Black Forest itu nggak benar atau terlalu dibesar-besarkan. Jadi ya banyaklah cerita-cerita yang bersifat folklore atau misteri dibanding data historis dengan bukti yang kuat. Dan kita kembali ke cerita Ruli.
Dan ketika sudah mulai masuk hutan Black Forest ini, Ruli dan Carmen itu di tengah perjalanan, ini mereka berdua itu menemukan beberapa peninggalan tua zaman Nazi. Yang pertama di situ ada batu besar seperti patok di pinggir jalur setapak, tingginya itu seukuran pinggang orang dewasa. Dan permukaannya ini sudah tertutup dengan lumut yang tebal. Tapi kalau dilihat dari dekat, itu masih kelihatan samar. Di situ ada ukiran lambang elang bersayap, khas lambang Nazi itu. Nah, batu itu seolah kayak penjaga yang sudah menjaga tempat tersebut selama ratusan tahun. Dan memang tempatnya ada di situ, nggak pernah berubah. Dan nggak jauh dari sana ada sisa bangunan beton yang retak, kayak seperti bekas pos penjaga. Tapi yang paling membuat merinding adalah ketika waktu itu Ruli melihat ada bekas rel kereta tua. Relnya ini sudah berkarat, dan relnya itu masih lurus-lurus tapi berujung ke dalam sebuah lorong batu. Lorongnya itu lembab banget, dingin, dan gelap sekali dilihat dari situ. Dinding-dindingnya itu ditumbuhi banyak jamur dan hawa di dalamnya itu benar-benar nggak enak banget. Dan bukan cuma karena udara di sana yang nggak enak, tapi ada sesuatu yang aneh lah di sana. Kayak ada rahasia yang terkubur di dalam hutan tersebut. Singkatnya, Ruli dan Carmen itu berdiri di depan mulut lorong itu. Mereka sempat diam sejenak di situ ngelihat suasana yang ada di dalam. Dan suasananya itu tiba-tiba hening untuk beberapa detik. Gak ada suara burung satupun, gak ada suara angin, gak ada suara serangga. Pokoknya sunyi banget. Dan itu terjadi beberapa detik. Sampai bahkan nafas mereka sendiri ini pun terdengar. Ruli merasa dari arah lorong itu, yang gelap itu, kayak ada yang mengamati mereka berdua. Nah, dari situ dia sudah nggak mau lagi masuk ke dalam, dia ngajak Carmen mundur. Dan untungnya Carmen juga menyatakan hal yang sama. Carmen juga merasa agak nggak enak. Akhirnya dia mundur dari sana, dan mereka pun sepakat nggak masuk lebih jauh lagi ke dalam lorong itu, dan mereka melanjutkan perjalanan. Dan kira-kira menjelang sore, mereka sampai di sebuah danau kecil. Danaunya itu tenang banget, danaunya cantik, dikelilingi pohon-pohon pinus. Tempatnya itu kelihatan aman sekali lah untuk dijadikan tempat camping. Disitulah mereka mulai masang tenda, terus mereka mulai menyalakan api unggun kecil. Dan di situ mereka mulai masak untuk makan malam. Awalnya ketika malam itu, mereka itu merasakan ketenangan. Mereka memanggang sosis, bikin minuman coklat hangat, sambil menikmati pemandangan, yang pemandangannya itu adalah danau yang tenang. Apalagi ketika ada bulan yang muncul itu terlihat dari permukaan air danau itu. Tapi nggak tahu kenapa, heningnya malam itu lama-lama itu kerasa aneh. Jadi posisi Carmen waktu itu duduk di seberang api unggun, tatapan Carmen itu kosong. Dia itu memandang terus ke arah hutan. Akhirnya dari situ Ruli itu coba mencairkan suasana. Dia mulai ngajak ngobrol Carmen. Oh iya Carmen, aku mau tanya 2 tahun terakhir ini kamu sibuk apa aja? Nah, untungnya di situ Carmen langsung jawab, ya banyak lah Ruli, aku kan ada kerjaan di sini. Aku juga ada beberapa hal yang nantilah aku ceritain. Ruli sendiri ini nggak mau nanya lebih jauh, karena malam itu dingin banget sampai nafas mereka berdua itu ketika ngobrol itu keluar asap putih. Nah, tiba-tiba dari arah hutan, pas mereka itu lagi menikmati minuman dan juga menikmati sosis bakar itu, tiba-tiba mereka mendengar dalam bahasa Jerman, tapi ada orang minta tolong. Nah, waktu itu Ruli ini sudah panik, karena memang yang didengar itu kayak orang yang minta tolong lah, tapi dalam bahasa Jerman. Tapi Carmen bilang di situ, udah kita nggak usah ikut campur Rul, aku takut. Tapi Ruli masih mikir, ya udah gini aja lah, kita lihat dari jauh aja. Nanti kalau bener-bener orang tadi butuh bantuan gimana? Ya kita bantu dong Carmen, masa kita diem aja? Akhirnya mereka pun jalan pelan-pelan ke arah suara itu. Jarak menuju ke sumber suara orang minta tolong tadi lumayan jauh, karena suara orang tadi itu samar-samar. Akhirnya mereka jalan pelan menuju ke sana sambil mereka itu jalan agak nunduk. Dan jalan mereka ini juga mengendap-endap supaya langkah mereka itu nggak berisik. Nah, dari balik semak-semak itu, mereka ngintip ke arah lapangan terbuka. Jadi lapangan terbuka itu ada di tengah-tengah hutan. Dan ini sepertinya kayak mereka itu baru saja membabat pohon-pohon yang ada di sana dan dijadikan lapangan. Nah, dari situlah Ruli itu langsung merinding luar biasa. Jadi Ruli di situ melihat ada kumpulan orang-orang yang membentuk semacam lingkaran, dan dari pandangan Ruli, orang-orang ini kayaknya semuanya itu pakai busana jubah hitam. Jadi kumpulan orang berjubah ini, mereka berdiri mengelilingi seseorang yang diikat di tengah-tengah itu.
Lututnya itu sampai nempel ke tanah, lehernya ditaruh di atas balok kayu. Dan semua wajah orang-orang itu tertutup kain. Dan ketika Ruli ngelihat Carmen, Carmen ini juga kaget. Dia kayaknya nggak pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Jadi Carmen itu cuma tertegun. Jadi yang dilihat oleh Ruli, di tengah tanah itu kayak ada semacam simbol aneh. Dan ada api kecil yang menyala di sekitarnya. Carmen langsung narik tangan Ruli pelan-pelan, dan suara Carmen itu sudah mulai gemetaran. Rul, kayaknya kita harus pergi deh. Kayaknya nanti kalau mereka lihat kita bisa mati. Ruli masih diam di situ. Istilah Jawanya dia ini ketenggengan. Dia nggak tahu harus ngapain. Dan pemandangan yang seperti ini, itu benar-benar pemandangan aneh yang baru dilihat oleh Ruli. Dan Ruli ini sempat ngomong ke Carmen, "Men, kalau itu benar-benar orangnya mau gimana?" Carmen kelihatan banget ketakutan. Dia bilang ke Ruli, "Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita lakukan, kita harus keluar dari hutan ini dan kita lapor polisi. Karena kita cuma berdua. Kita nanti bisa jadi korban juga." Akhirnya Ruli menjawab di situ, "Ya sudahlah, oke lah, kita pergi sekarang." Dan baru saja mereka jalan berbalik itu, mereka jalan mengendap-endap lagi menuju ke tenda. Tiba-tiba, belum jauh mereka jalan, ada dahan besar yang jatuh. Bruak! Jadi dahan itu saking besarnya, jatuh dan mengeluarkan suara yang kencang banget. Jadi situasi yang tadinya itu hening, akhirnya jadi berisik gara-gara dahan besar yang barusan jatuh itu. Seketika semua orang yang tadinya ada di lingkaran itu, yang tadinya mereka nggak memperhatikan Ruli dan Carmen, mereka langsung noleh ke arah mereka berdua, dan orang-orang itu teriak-teriak. Terus dari tengah mereka itu ada yang teriak, pokoknya waktu itu Ruli nggak tahu, mereka berteriak dengan bahasa Jerman, tapi kayak seolah-olah mereka teriak dan marah ke arah Ruli dan Carmen. Dan Carmen itu teriak ke Ruli, "Kita lari sekarang Ruli, kita nggak bisa di sini, ayo kita lari." Akhirnya mereka pun lari, dan mereka langsung lari sekencang-kencangnya. Dari arah samping, mereka ngelihat ada dua orang yang ikut ngejar Ruli dan Carmen. Dan langkah mereka itu cepet banget, tapi Ruli nggak sempat ngelihat wajah orang-orang ini. Terus ada kejadian yang benar-benar aneh yang membuat Ruli itu merinding. Tiba-tiba, Ruli ini, pundaknya itu dilempar sesuatu. Jelas yang melempar adalah rombongan orang-orang tersebut, kelompok mereka. Nggak tahu yang dilempar ke arah Ruli ini kayu besar atau entah batu, yang jelas ada benda keras yang mengenai pundak Ruli. Disitulah Ruli langsung jatuh, dan seingat Ruli, dua orang itu langsung narik Ruli itu dengan kasar. Kakinya Ruli itu ditarik benar-benar, dan Carmen di situ teriak sekencang-kencangnya, "Ruli, Ruli," sampai Carmen ini nangis. Tapi sebelum mereka sempat ngapa-ngapain, dari arah hutan, itu Ruli dan Carmen mendengar jelas ada suara raungan. Suaranya itu nggak tahu singa atau nggak tahu apa, yang jelas kayak binatang buas. Dan suaranya benar-benar kencang banget. Kayak suara binatang buas lah, tapi lebih dalam lagi suaranya. Dan sekilas di situ Ruli ngelihat ada dua sosok bayangan besar muncul dari balik kabut. Yang Ruli lihat itu karena kondisi Ruli ini takut dan panik, dia sempat ngelihat sekilas sosok makhluk itu matanya merah. Jadi bentuknya itu lebih mirip harimau, tapi bukan harimau biasa karena ukurannya itu lebih besar. Dan dia ini terlihat hitam. Jadi cuma terlihat siluetnya. Dan kejadian itu cepat banget. Sosok dua makhluk hitam itu langsung menyeret dua orang berjubah hitam tadi. Akhirnya Ruli ini nggak jadi ketarik. Terus tiba-tiba mereka nggak kelihatan lagi. Nah, ngelihat kejadian yang benar-benar aneh barusan, Carmen dan Ruli itu langsung heran. Jadi mereka itu saling melihat satu sama lain. Gak lama kemudian Carmen langsung ngajak Ruli kembali ke tenda. Akhirnya mereka pun agak berlarian menuju ke tenda. Mereka ngos-ngosan banget, dan mata mereka itu sesekali ngelihat ke arah belakang. Carmen langsung memeluk Ruli ketika mereka sampai di tenda, dan ketika mereka sampai di tenda, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka nggak ngomong apapun. Terus nggak lama kemudian Carmen ngomong ke Ruli, "Dah yuk kita kemasi barang kita sekarang. Aku takut kalau mereka balik lagi." Ruli pun ngangguk, mereka pun cepet-cepetan langsung beres-beresi barang-barang itu, dimasukkan ke tas semua, dan udaranya itu semakin dingin, situasinya juga semakin kacau. Ruli itu sempat merasa dari balik pepohonan itu ada yang ngikutin mereka, tapi memang nggak kelihatan. Jadi Ruli terus memperhatikan ke arah hutan, dia takut ada yang bakal menyerang mereka lagi. Nah, suasana di sana ini hutannya gelap dan jauh dari keramaian. Apalagi Ruli berpikir ini juga di Jerman, di negeri orang yang dia nggak tahu situasinya seperti apa. Akhirnya setelah semua barang-barang itu berhasil mereka kemas, mereka pun jalan cepat menuju ke mobil yang mereka parkir.
Tapi jaraknya memang cukup jauh untuk menuju ke sana. Dan dengan kondisi gelap, nggak mungkin banget mereka bisa sampai ke mobil itu dalam waktu cepat. Nah, ketika mereka jalan keluar hutan itu, Carmen tiba-tiba nunjuk ke depan. Lihat, Rul, itu kayaknya ada rumah di situ. Kelihatan dari jauh ada cahaya. Nah, semakin mereka mendekat ke arah cahaya itu, barulah mereka melihat di situ ada rumah kayu kecil. Dari cerobongnya itu keluar asap tipis. Si Carmen ini sempat ngajak Ruli menuju ke rumah tersebut, mau minta tolong istilahnya. Terus Carmen bilang, gimana kalau kita ke sana aja? Siapa tahu kita bisa istirahat sebentar di sana. Tapi Ruli di situ langsung mendapat firasat. Entah ini kodamnya atau entah ini intuisi. Pokoknya ada yang tiba-tiba membisikkan sesuatu ke Ruli. Dan itu suaranya jelas banget. Udah jangan ke sana, lanjut jalan aja. Akhirnya Ruli ngomong ke Carmen, udahlah Carmen, jangan. Kita jangan ke sana. Kita terus jalan aja. Kita langsung menuju ke mobil. Pokoknya aura di sana itu nggak enak banget. Carmen itu cuma bisa diem, terus Carmen pun mengangguk. Dia setuju. Akhirnya mereka memutuskan untuk terus jalan, dan setelah hampir 2 jam mereka jalan itu, mereka akhirnya keluar dari hutan dan sampai di tempat parkiran. Carmen di situ langsung nyandar ke pintu mobil, nafasnya masih ngos-ngosan. Dia bilang ke Ruli, Ruli aku capek banget. Terus akhirnya nggak lama kemudian Carmen ini nangis. Dia nangis sesungguhan karena dia takut, campur capek, campur lain-lain. Ruli pun cuma bisa diem, nggak lama kemudian Ruli menenangkan Carmen. Tapi pada saat itu, sekali lagi Ruli merasa ada bisikan. Udah cepet pergi dari sini, udah pergi sekarang, cepetan sekarang. Akhirnya Ruli ngomong ke Carmen, Carmen, kita nggak bisa lama-lama di sini, ayo kita pergi yuk dari sini. Tempat ini berbahaya. Carmen nggak banyak ngomong, dia yang tadinya itu masih ngos-ngosan, dia masih nangis, akhirnya dia langsung semangat lagi, langsung masuk mobil, mobil dinyalakan dan mereka langsung pergi. Jadi mereka itu melewati jalan-jalan kecil yang dingin dan juga berkabut. Dan sekitar tengah malam, mereka sampai di pinggiran kota kecil. Nah, semua penginapan di sana itu sudah tutup. Tapi ada satu penginapan, ini sebuah hostel sederhana, lokasinya itu ada di dekat stasiun tua. Nah, dari luar hostel itu, kelihatan hangat banget, dan hostelnya juga sepi. Rasanya, ketika sampai di hostel tersebut, badan mereka itu kayak sakit semua. Pikiran juga capek, dan malam itu mereka langsung ambil kamar, mereka langsung masuk kamar, dan tanpa banyak ngomong, keduanya itu langsung tidur. Dan pagi harinya, setelah semalaman mereka benar-benar ketakutan di hutan, mengalami kejadian yang aneh itu, pagi itu mereka duduk di sebuah kafe kecil, lokasinya itu ada di seberang jalan hostel, dan kafenya itu nggak besar. Cuma ada beberapa meja kayu dan ada jendela besar di situ yang langsung menghadap ke arah hutan. Nah, mereka pagi itu sarapan roti panggang, telur, dan juga kopi panas. Dan pagi itu mereka merasa seperti kayak baru dapat hadiah yang besar sekali. Ruli juga masih nggak percaya kalau semalam dia mengalami kejadian aneh. Carmen pun juga bilang, dia nggak percaya dengan apa yang mereka alami semalam. Jadi rasanya itu kayak mimpi, tapi kenyataannya memang seperti itu. Dan ini adalah kejadian nyata. Carmen sendiri nggak pernah sebelumnya mengalami hal yang seperti itu. Jadi pagi itu awalnya ini mereka cuma ngobrol-ngobrol ringan dan mereka mencoba melupakan kejadian yang mereka alami semalam. Tapi Carmen itu masih kelihatan banget kalau dia ini kepikiran. Akhirnya dia sempat ngobrol dengan pelayan kafe yang ada di sana. Awalnya ya mereka cuma bahas soal cuaca hari itu, tapi lama-lama topiknya itu berubah jadi sesuatu yang lain. Nah, waktu itu Carmen ini nanya ke pelayan kafe ini. Dan nantinya setelah Carmen itu tanya, Carmen itu menerjemahkan ke Ruli. Awalnya Carmen ini tanya ke penjaga kafe itu, saya mau tanya apa pernah ada kejadian aneh di hutan itu. Pelayannya itu awalnya diem. Jadi kelihatan banget kalau wajah pelayan ini ragu mau cerita. Tapi akhirnya dia ngomong juga. Dia ngomongnya pelan banget. Kayaknya dia takut ceritanya itu didengar oleh orang lain. Akhirnya si pelayan ini bilang, orang sini itu nggak suka membicarakan hal itu. Tapi kalian, ini bukan orang pertama yang nanya. Terus si pelayan ini juga menjelaskan ke Carmen, jadi yang kalian temui semalam, menurut ceritamu itu, mereka itu orang-orang tertentu yang memang bukan sembarang orang. Ya bisa dibilang mereka itu sekte. Biasanya yang mereka cari itu adalah orang-orang yang punya golongan darah O negatif. Nah, ketika diterjemahkan oleh Carmen kepada Ruli, Ruli langsung merinding mendengar cerita itu. Dan pelayan ini pun melanjutkan pembicaraannya. Jadi pelayan ini bilang, katanya mereka percaya bahwa golongan darah itu yang paling murni.
dan punya energi yang paling kuat. Dan katanya orang dengan golongan darah O negatif itu bisa dipakai untuk ritual penyembuhan atau untuk memperpanjang umur. Dan setelah ngomong seperti itu, dia sempat narik nafas panjang, kayak dia ini baru sadar, dia sudah ngomong terlalu banyak, tapi nggak tahu kenapa dia tetap melanjutkan ceritanya itu. Akhirnya dia lanjut cerita. Jadi, kalau mereka, sekte-sekte tersebut sudah mendapat orang yang dimaksud, itu nggak langsung mereka lebih suka menyekap korban hidup-hidup, jadi darahnya itu bisa diambil sedikit-sedikit, tapi terus-terusan diambil, ya semacam donor darah lah. Karena katanya darah yang masih mengalir dari orang hidup itu yang paling kuat energinya. Nah, Carmen itu wajahnya sudah mulai tegang, tapi dia masih terus nanya ke pelayan ini karena dia juga penasaran. Terus Carmen tanya, loh, kalau memang seperti itu kenapa nggak langsung dibunuh aja? Terus pelayan ini bilang, ya karena mereka ini masih percaya bahwa orang itu masih berguna. Tapi kalau korbannya ini sudah lemah, darahnya sudah nggak stabil lagi, lah barulah mereka dihabisin. Nah, si pelayan ini juga menjelaskan bahwa sekte tersebut ketika melakukan itu bukan buat persembahan, bukan untuk pemujaan, tapi karena mereka itu sudah dapat apa yang mereka mau, yaitu darah orang dengan golongan O negatif tadi. Dan waktu dia ngomong, Ruli dan Carmen ini cuma bisa diem, sampai pada akhirnya pelayan itu menarik nafas panjang lagi dan dia bilang dengan nada yang serius. Jadi ceritanya dulu, ada polisi yang sempat turun tangan karena ada laporan. Katanya ada laporan orang hilang di sekitar hutan. Terus polisi nyarilah ke sana, tapi hasilnya nihil. Nggak ditemukan apa-apa, nggak ada jejak apapun. Jejak api unggun pun nggak ada, dan nggak ada jejak darah. Pokoknya nggak ada tanda-tanda orang yang pernah ngumpul lah di sana. Nah, di situ polisi cuma menjelaskan bahwa itu mungkin ulah pemburu liar atau acara ritual biasa. Dan sejak itu, kasusnya ini ditutup. Sudah selesai sampai di sana. Jadi setelah pelayan itu cerita, Carmen ceritakan lagi ke Ruli dengan bahasa Inggris campur bahasa Indonesia. Dan posisi si pelayan kafe itu masih cerita terus ke Carmen. Dia ngomong lagi ke Carmen. Jadi sebagian besar area hutan Black Forest itu sebenarnya dulunya itu milik pribadi. Ya bisa dibilang itu bekas tanah keluarga tua. Dari dulu keluarga itu sudah dikaitkan dengan sekte yang aneh. Polisi pun juga nggak bisa sembarangan masuk. Katanya siapapun yang mengganggu wilayah itu pasti kena balasannya. Dan yang paling membuat mereka merinding adalah, katanya dulu pernah ada beberapa petugas kepolisian yang pernah menyelidiki sebuah kasus, dan sepulangnya dari hutan itu, mereka itu tiba-tiba sakit, dan penyakitnya itu aneh. Bahkan ketika di rumah sakit, dokter itu nggak bisa menjelaskan secara gamblang penyakit aneh tersebut. Ada juga beberapa polisi itu yang tiba-tiba langsung kayak lupa dengan kasus yang mereka tangani. Kayak seolah-olah memori otak mereka itu terhapus. Jadi seolah-olah mereka itu dibikin lupa dengan semua. Nah, Ruli dan Carmen itu saling pandang lagi. Dan waktu itu mereka sadar satu hal. Bahwa apa yang mereka lihat di hutan semalam, itu berarti bukan halusinasi mereka. Tapi juga bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara logika. Mungkin itu sebabnya kenapa aliran-aliran atau sekte-sekte aneh itu bisa tetap hidup sampai hari ini. Karena mereka tahu betul cara untuk menutup jejak mereka. Dan mereka tahu cara menghilangkan bukti. Dan yang paling serem adalah mereka tahu cara menghapus ingatan orang. Dan singkatnya setelah pelayan itu pergi, Carmen ini masih duduk diam di situ. Dia sendiri bilang ke Ruli bahwa dia nggak percaya dengan hal semacam itu. Tapi ini benar-benar dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan singkatnya beberapa menit kemudian, dia nanya ke Ruli, Rul, waktu semalam itu, pas kita dikejar-kejar, terus kamu ditarik oleh dua orang itu tiba-tiba kamu lihat nggak ada bayangan kayak harimau yang muncul, matanya merah. Kamu juga lihat itu kan, Rul? Ruli cuma tersenyum kecil, dia berusaha untuk membuat Carmen tenang. Akhirnya ya Ruli ini menjelaskan ke Carmen, enggak tuh aku nggak lihat apa-apa kok. Lagian kalau ada harimau, ya jelas kita yang diserang toh men. Nggak mungkin lah ada harimau. Carmen bilang bahwa malam itu dia melihat ada dua makhluk hitam yang wujudnya itu seperti harimau, tapi ukurannya lebih besar. Tapi Ruli ini malah ketawa. Dia berusaha untuk mengubah suasana. Udahlah Carmen, nggak usah dibahas lagi. Habis ini kita pulang aja yuk ke rumah yuk. Dan singkatnya, mereka pun kembali ke rumah Carmen. Dan keesokan harinya, Ruli ini diajak Carmen jalan-jalan lagi di kota lain di Jerman. Dan kira-kira sekitar 5 harian setelah itu, Ruli akhirnya pulang lagi ke Indonesia. Dan pengalaman itu jadi pengalaman yang luar biasa aneh sepanjang hidupnya Ruli. Ternyata Carmen sendiri ini juga
bilang bahwa dia itu nggak pernah sebelumnya mengalami hal aneh seperti yang dialami bersama Ruli. Karena jujur, malam itu adalah untuk pertama kalinya Carmen camping di hutan Black Forest tersebut. Carmen karena sebelumnya itu merasa nggak enak sama Ruli. Carmen tahulah, Ruli ini kan suka mendaki, suka camping. Jadi Carmen pun juga sudah mempersiapkan acara camping itu untuk Ruli. Malah yang terjadi mereka mengalami kejadian aneh di sana. Dan sekembalinya Ruli di Indonesia, Ruli menyadari bisikan-bisikan yang dia dapat ketika ada di hutan Black Forest itu, entah itu dari kodam atau dari intuisinya dalam dirinya, ini ternyata cukup membantu juga. Terbukti ketika dia dan Carmen mengalami situasi yang sulit, yang menegangkan itu, Ruli dengan cepat langsung bisa ambil keputusan berdasarkan dari bisikan yang dia dapat. Dan inilah teman-teman cerita dari Mas Ruli, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah pada cerita ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.